tahlilan tidak boleh. Kita itu sebelum mengatakan tidak boleh harus memahami pendapat para ulama. Tahlilan itu apa sih? Tahlilan itu ngirim doa kepada orang yang mati. Ini boleh ataukah tidak? Ini orang tua kami. Barangkali Bapak harus sering nanti melihat VCD guru kami Buya Yahya. Ya kan? Itu sudah dibahas lebar. Masalah ihda'us sawab, menyampaikan pahala kepada orang yang mati, itu nyampe ataukah tidak? Itu sudah dibahas lebar. Bahkan sudah dibahas oleh para ulama. Jumhur ulama sepakat nyampe. Kecuali Imam Syafi'i mengatakan tidak nyampe. Nah ini seneng ini yang nggak ikut. Wah ini Imam Syafi'i nggak nyampe ini. Ternyata kalimat tidak nyampe dari Imam Syafi'i itu bagaimana? Dijelaskan oleh santri beliau, Imam Muzani. Maksudnya nggak nyampe omongan dari guruku itu kalau nggak diniatkan, dihadiahkan kepada orang yang meninggal, nggak nyampe. Tapi kalau dihadiahkan, diberikan kepada orang yang meninggal, nyampe. Sedangkan di dalam doa itu sudah jelas hadiatan, wasilah. Ini sebagai hadiah, sebagai wasilah untuk menjadikan orang yang meninggal diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Jumhur ulama sepakat hukumnya adalah nyampe. Andaikan kalau dia berkata, bukankah Pak Ustaz semuanya amal terputus? Ya kan, kecuali 3 amal. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan anak soleh. Tandanya anak soleh, doain orang tuanya yang mati. Ini orang tua kami. Ini kan tandanya orang soleh, doain orang yang mati. Nah, sekarang gini, orang yang soleh ngajak temennya, ayo doain orang tuaku. Ayo, masa nggak boleh? Sudah, jangan gitu aja. Ayo sekarang gini, saya doa jenengan yang ngamini. Masa nggak boleh ini? Iya kan? Sedangkan di dalam Al-Quran disebutkan, di saat kita baca Fatihah, Siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ay istajib lakum, ya dikabulkan doa kami ya Allah. Kan gitu. Nah ini orang tua kami. Artinya apa? Diajarkan kita ini berdoa kepada Allah ya untuk mengamini, diajarkan orang tua kami. Jadi intinya Bapak Ibu, kita ini kalau ingin memahami sebuah ayat atau memahami sebuah hadis, kembalikan ke pendapatnya para ulama. Kita nggak punya pendapat. Kalau kayaknya saya dengar, kalau kayaknya banyak keliru. Nah, jangan kayaknya, langsung nanya. Makanya ini benar Bapak ini. Kayaknya saya dengar, enggak, sekarang nanya. Nah, kan gitu orang tua kami. Makanya Bapak Ibu, intinya adalah yang tahlil sok, yang enggak tahlil pun enggak apa-apa. Yang enggak benar mulutnya enggak dijaga. Ini. Sehingga ada caci makian. Yang tahlil sudah, yang tahlil dengan tahlilmu, kamu enggak boleh nyaci maki orang. Yang enggak tahlil pun jangan nyaci maki orang. Karena yang tahlil ada dalilnya. Barangkali yang enggak tahlil pun dia memiliki dalil. Yang enggak benar adalah nyaci maki, nuduh, akhirnya berantem. Sudahlah, tahlil enggak tahlil pasti mati. Itu aja sudah ya. Iya kan? Makanya terserah mau ditahlilin atau enggak. Yang jelas tahlil itu adalah baktinya orang yang hidup kepada orang yang meninggal. Karena urusan bakti itu enggak cukup kepada orang tua yang hidup tok. Orang tua yang mati kita tetap harus bakti, mendoakan beliau. Nah, tanda mendoakan beliau kita ngundang masyarakat kan gitu. Hanya saja memang ada pelanggaran barangkali. Kalau maksa-maksa sampai utang-utang, ini pun nggak benar, iya kan? Yang meninggal, iya kan? Orang melarat, ahli warisnya juga melarat, akhirnya gara-gara tahlil sampai utang-utang, ya. Utang kalau ada yang dibayarkan nanti nggak masalah. Tapi kalau nggak ada dibayarkan ini jangan. Karena itu adalah hukumnya adalah sunnah. Yang mau tahlil-tahlil yang enggak. Urusan bakti dia kepada orang tuanya, orang tua kami ya. Makanya dari sini orang tua kami, pahamilah hal-hal seperti itu. Hal-hal yang ikhtilaf itu dengan pendapat para ulama orang tua kami ya. Jadi intinya adalah menyampaikan pahala kepada orang yang mati. Kayak tahlil. Tahlil kan baca La ilaha illallah, baca tasbih, itu semuanya diniatkan untuk orang yang meninggal. Ini bagaimana? Jumhur ulama sepakat mengatakan nyampe, kecuali Imam Syafi'i, itu pun dijelaskan oleh santrinya, maksudnya enggak nyampe dari omongan guruku di saat tidak
dia hadiahkan. Tapi kalau dihadiahkan, tetap hukumnya adalah nyampe. Wallahu a'lam bishawab. Adapun urusan makanan itu orang tua kami itu urusan sedekah. Ngasih monggo, nggak ngasih pun tidak masalah. Iya kan? Nggak apa-apa orang tua. Ini coba siapa yang ngasih? Mau ngasih air mineral mangga, nggak ngasih nggak masalah. Ayo coba di zaman Rasulullah nggak ada yang ngasih minuman, berarti bid'ah ini. Ini kasihan dong orang yang infak minuman dibilang bid'ah itu. Ini urusan sedekah kan gitu orang tua kami. Kita kumpul-kumpul di tempat ini ada yang ngasih minuman, bapak ibu itu sedekah. Di zaman Rasulullah nggak ada itu, nggak ada yang ngasih minuman waktu ngaji di zaman Rasulullah. Berarti bid'ah ini. Tidak semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah adalah bid'ah. Siapa yang mengatakan seperti itu? Banyak yang tidak dilakukan oleh Rasulullah bukan dikatakan bid'ah orang tua kami. Iya kan? Sholat tarawih berjamaah dikumpulkan jadi satu itu mulai dari zamannya Sayyidina Umar bin Khattab sampai Sayyidina Umar bin Khattab berkata, nikmatul bid'ah hadihi, sebaik-baiknya bid'ah ya ini. Kan gitu. Karena dulu itu ibadahnya mencar-mencar, pisah-pisah, sana bikin kelompok sendiri, satu masjid kelompoknya banyak. Coba kalau jadi satu imam kan enak, iya kan? Selesai bareng, enak orang tua kami. Makanya, jadi tidak bisa orang tua kami, ya kan gitu. Kayak adzan 2 kali, adzan Jumat. Jadi intinya gini orang tua kami, yang ikuti sahabatku kata Nabi. Sahabatku kan nujum, sahabatku itu kayak bintang gemintang. Yang ngikuti salah satu sahabatku maka dia akan mendapatkan hidayah dari Allah. Ya, jadi banyak hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi bukan itu dikatakan adalah bid'ah yang menyesatkan. Ya kan? Banyak di antara contohnya tarawih atau adzan 2 kali, ini bukan adalah adzan yang dilakukan Rasulullah, tapi mulai dari zaman Sayyidina Utsman bin Affan dan diambil oleh para ulama dari masa ke masa sampai sekarang orang tua kami. Adapun kalau ada orang saat itu adzan nggak mau, cuma adzannya sekali, sudah nggak apa-apa. Yang nggak benar nggak Jumatan, sudah beres. Kan gitu orang tua kami. Apa kan urusan khilafiyah nggak usah diributkan bapak ibu. Memang gini bapak ibu, kita menganggap ini urusan khilafiyah, tapi mereka menganggap itu urusan akidah. Sehingga kemana-mana yang diributkan itu terus tahlilan, ziarah kubur, maulid. Padahal itu adalah urusan furuk cabang. Iya kan? Orang nggak maulidan nggak apa-apa orang tua kami. Yang nggak benar itu apa? Tidak menghormat Nabi Muhammad, nyaci maki Nabi Muhammad, ini nggak benar kan gitu. Makanya nggak maulidan pun nggak masalah orang tua kami. Tapi jangan nyaci maki orang yang maulidan bapak ibu. Nah ini orang tua kami. Intinya adalah orang tua kami yang nggak benar itu, yang disepakati oleh para ulama, yang salah itu mulut yang nggak dijaga, nyaci maki orang, menjadikan orang sedih dengan kalimat-kalimat yang terucap, ini disepakati oleh jumhur ulama dosa. Ini orang tua kami. Jangankan orang yang baik dibilang melakukan dosa, orang yang dosa kita omongin jelek itu nggak boleh. Maka disebutkan man satara musliman, barang siapa yang menutupi kejelekan umat Islam, satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan menutupi kejelekannya di dunia dan di akhirat. Kalau dia tukang mabuk, bapak ibu nggak boleh komentar. Tuh tukang mabuk tuh jalan, nggak boleh kayak gitu. Yang membuka kejelekan orang akan dibuka kejelekannya oleh Allah di dunia dan di akhirat. Loh ini orang jelek diomongin jelek nggak boleh. Tuh tukang mabuk ahli neraka tuh jalan. Loh ini kurang ajar ini bapak ibu. Allah marah. Loh ini bukan tukang mabuk. Gara-gara urusan maulid tahlil dikatakan ahli neraka. Gimana ini orang tua kami? Jadi permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya nggak jaga lidah. Kan gitu. Kalau sudah jaga lidah terserah. Mau tahlil nggak tahlil boleh. Orang tua kami. Mau kunut nggak kunut boleh. Yang penting sholat subuh. Sudah beres ini orang tua kami. Iya kan? Kunut nggak kunut. Wah ini urusan forok bapak ibu. Imam Malik mengatakan nggak ada kunut. Imam Syafi'i mengatakan kunut. Beres. Perbedaan ulama itu bapak ibu jika disikapi dengan bijaksana enak, indah orang tua kami. Pernah orang tua kami ada salah satu ulama yang sering debat dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini orang hebat. Di saat debat itu pasti menang terus bapak ibu. Tapi setiap beliau itu menang pasti memeluk musuhnya tadi itu. Memeluk temannya. Memang kita dalam urusan pendapat nggak pernah bareng. Tapi apakah kita nggak boleh berteman? Apakah aku nggak boleh memeluk kamu? Coba lihat. Ini urusan hukum orang tua kami. Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan orang lain.
berhujjah banyak dengan orang lain Imam Syafi'i yang menang. Tapi bagaimana akhlaknya Imam Syafi'i? Kita boleh urusan hujjah barangkali berbeda pendapat. Tapi apakah boleh aku nggak boleh berteman sama kamu meluk seperti ini? Masuk gara-gara tahlilan aja. Urusan tahlilan ribut, nggak mau sholat bareng. Bahkan ada yang mengatakan sholat sama dia nggak sah hukumnya. Ini kan apa yang dicarikan gitu orang tua kami? Sudahlah, jangan kayak gitu orang tua kami. Kita ini diombang-ambing oleh musuh Allah. Kalau satu masjid gak akur yang ketawa orang di luar agama Islam. Tuh, satu masjid aja gak akur itu. Nah itu. Sudahlah, jangan sampai mikir urusan itu sudah. Yang penting kita ini kumpul kompak orang tua kami. Ayo, kamu yang gak kunut subuh boleh. Yang kunut subuh boleh. Kan gitu. Yang mau saat itu kakinya di atas mata kaki atau barangkali di bawah mata kaki boleh. Yang penting jaga mulut beres orang tua kami. Masa sholat oleh kanan kiri di atas mata kaki enggak? Tangannya gerak-gerak enggak? Masa sholat kayak gitu? Sholat itu khusyuk kepada Allah. Bukan mikir itu orang tua kami. Kita ini urusan-urusan yang sepele-sepele kayak gitu Bapak Ibu ya. Sudah, mau di atas mata kaki atau di bawah mata kaki boleh. Yang penting enggak boleh ngejek orang. Memang anjurannya di atas mata kaki. Kalau pakai sarung, pakai celana di atas mata kaki orang tua kami. Ya, Allah mengutuk orang yang apa? Musbilul izar, menjadikan sarungnya ini di bawah mata kaki. Tapi ingat, ini jangan serta-merta kamu artikan, oh awas itu, yang di bawah mata kaki, ahli neraka semuanya itu. Allah ngutuk. Ini kan musibah ini. Enggak benar. Padahal itu orang tua kami ada kelanjutannya. Khuyala'a, yang ada unsur sombong. Jadi pamer nih sarungku BHS, sampai di bawah mata kaki ngelesot-ngelesot. Nah ini orang tua kami. Sayyidina Abu Bakar itu Bapak Ibu, kalau pakai sarung mobrot-mobrot, karena perutnya gede. Apakah Sayyidina Abu Bakar ahli neraka? Oh, al-mubasyiri, ahadum minal mubasyiri nabil jannah. Beliau termasuk salah satu orang ahli surga. Bukan urusan itu orang tua kami, tapi urusan apa? Sombong nggak sombongnya. Tapi memang lebih utama di bawah di atas mata kaki itu yang utama. Tapi bukan itu patokan orang itu baik orang tua kami. Orang baik itu hatinya baik, mulutnya baik. Sudah itu sudah. Ya kan gitu orang tua kami. Jadi jelas Bapak Ibu ya. Jadi siapapun yang dengarkan suara ini sudah satu. Utamakan kekompakan kita sholat bareng. Enak kan gitu. Setelah sholat bareng kalau kamu nggak mau salaman ya sudah pulang langsung nggak apa-apa kan gitu. Yang salaman ya monggo salaman, nggak usah caci maki ribut. Oh awas bid'ah haram lah. Ini haram dari mana? Ditutup sama orang nanti itu. Lah orang nyodor ke salam haram ini kan kurang ajar ini orang tua kami. Kalau nggak mau ya sudah pulang beres orang tua kami. Jadi dijaga mulut dijaga orang tua kami. Awas ya. Urusan amal kebaikan kita belum tentu diterima oleh Allah. Tapi kalau mulut kita kotor menjadikan orang sakit, dosanya diterima pasti oleh Allah. Kan gitu orang tua kami. Urusan ibadah kita siapa yang ngomong diterima? Nggak ada. Tapi kalau kita nyakitin orang, dosanya pasti diterima oleh Allah kalau kita nggak tobat. Kan gitu. Urusan salaman nggak salaman itu urusan mudah orang tua kami kan gitu. Karena banyak kemarin yang nanyakan, Pak Ustadz gimana? Setelah selesai sholat ini salaman itu diajarkan nggak oleh Rasulullah? Nah gitu orang tua kami. Diajarkan nggak oleh Rasulullah. Memang secara perinci nggak diajarkan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah pernah mengajarkan, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafaha illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Tidak ada dua orang Islam yang bertemu kemudian berjabatan tangan, fayatasafahani, kemudian berjabatan tangan, illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Dia akan diampuni oleh Allah sebelum dia berpisah. Jadi ada berjabatan tangan itu boleh. Apalagi umat Islam harus ini orang tua kami. Sebelum dia pulang, selesai, pergi, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen ketemu teman itu kapan? Majelis kayak gini, salaman nggak apa-apa. Momen ketemu teman kapan? Di saat sholat banyak dari orang luar kota pada ketemu salaman, nggak masalah. Kan gitu. Memang dari secara khusus salaman setelah sholat, memang nggak ada orang tua kami. Tapi ada anjuran secara umum. Untuk kita kalau ketemu sama umat Islam, berjabatan tangan, tidak kita selesai kecuali dosa kita diampuni. Berjabatan tangan pun harus tahu diri. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya. Kecuali yang perempuan mahramnya tidak masalah. Jadi jelas orang tua kami ya, ini urusan adalah ikhtilaf, urusan furu' cabang, tidak perlu digede-gedekan. Yang penting kita semuanya tentrem, ayem, mulut kita dijaga. Tapi kalau kita nggak menjaga mulut, dijamin nggak bakal tentrem, nggak bakal
ayam. Sudah, itu kaidah orang tua kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhilna wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami dari dendam. Bersihkan hati kami dari dengki. Bersihkan hati kami ya Allah dari sombong ya Allah. Jangan sampai ya Allah yang hadir ke tempat ini karena sombong. Jangan sampai hadir ke tempat ini hatinya enggak bersih ya Allah. Maka bersihkan hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Jadikan hati kami saling mencintai dengan sesama. Jadikan hati kami ya Allah saling mencintai dengan sesama. Saling mencintai dengan sesama ya Allah. Saling mencintai dengan sesama ya Allah. Jika ada benih-benih kedengkian, benih-benih hasud, maka sungguh tidak ada zat yang bisa membersihkan kecuali Engkau. Maka bersihkan hati kami yang hasud dengan kecintaan dengan sesama, yang sombong dengan ketawaduan, yang sombong dengan ketawaduan, yang sombong dengan ketawaduan. Dan jadikan majelis ini ya Allah majelis yang penuh barokah. Jadikan majelis ini majelis yang menjadikan hati kami bertemu. Jangan sampai majelis ini majelis yang menjadi pemecah belah umat. Jangan. Akan tapi jadikan majelis ini majelis yang penuh barokah. Munculkan dari majelis ini orang-orang yang soleh, yang semakin takut kepadamu, semakin rindu ibadah kepadamu ya Allah. Dan kabulkan doa-doa kami ya Allah. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Dan jadikan kami semuanya orang-orang yang Kau ampuni. Dosa-dosa kami ampunilah ya Allah. Dosa-dosa kami ampunilah ya Allah. Dosa-dosa kami ampunilah ya Allah. Yang tahu diri kami hanya Engkau ya Allah. Yang tahu diri kami hanya Engkau ya Allah. Yang tahu diri kami hanya Engkau ya Allah. Mata kami pakai apa Engkau lebih tahu. Mulut kami sering dipakai apa Engkau lebih tahu. Anggota tubuh kami lebih banyak dipakai apa Engkau lebih tahu. Akan tapi kami mohon ya Allah, kami sadar banyak anggota tubuh sering kami pakai untuk teledor kepadamu ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dan terimalah amal ibadah kami ya Allah. Terimalah amal ibadah solat kami. Terimalah ibadah pengajian kami ya Allah. Terimalah amal ibadah Al-Quran, bacaan Al-Quran kami. Dan terimalah amal ibadah infak dan sedekah kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Dan wujudkan keindahan di dalam rumah tangga kami ya Allah. Jadikan ya Allah rumah tangga kami rumah tangga yang indah. Suami istri saling mencintai karenamu. Suami istri saling mencintai karenamu. Suami istri saling mencintai karenamu. Dan beri kepada kami keturunan yang soleh soleha. Beri kepada kami keturunan yang soleh soleha. Beri kepada kami keturunan yang soleh soleha ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Allah. Bimbing kami ya Allah. Untuk senantiasa istiqomah di dalam ibadah ya Allah. Bimbing kami untuk senantiasa istiqomah di dalam ibadah. Membaca Al-Quran dengan istiqomah. Bangun malam dengan istiqomah. Salat 5 waktu dengan berjamaah dengan istiqomah. Membaca Al-Quran dengan istiqomah. Jadikan apapun dalam kebaikan Engkau permudah kami bisa istiqomah ya Allah. Engkau permudah kami dengan istiqomah ya Allah. Dan jauhkan kami dari kemaksiatan apapun ya Allah. Jauhkan kami dari kemaksiatan apapun. Kemaksiatan zahir jauhkan. Mabuk-mabukan. Zina. Minum-minuman keras. Muqaddimah zina jauhkan dari kami ya Allah. Karena ya Allah kami mendengar para remaja sudah tidak malu lagi melakukan ini ya Allah. Akan tapi kami memohon kepadamu, siapapun yang duduk di tempat ini, yang mendengarkan suara ini ya Allah, jauhkan mereka dari dosa minum-minuman keras. Jauhkan mereka dari dosa zina. Jauhkan mereka dari muqaddimah zina. Dan jauhkan mereka dari kemaksiatan apapun ya Allah. Dan jika ada yang pernah terjerumus ya Allah, ampunilah mereka jika mereka kembali kepadamu ya Allah. Jika ada yang pernah terjerumus ya Allah, ampuni mereka jika mereka kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Dan beri kepada kami keturunan yang soleh soleha. Keturunan yang soleh soleha. Keturunan yang soleh soleha. Dan kami mohon kepadamu ya Allah. Siapapun pasti bakal mati ya Allah. Kami pasti bakal mati. Yang mendengarkan suara ini pasti bakal mati. Akan tapi kami mohon ya Allah, jika nyampe detik-detik Engkau akan mencabut nyawa kami. Kami mohon, cabutlah nyawa kami dalam keadaan iman.
cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khotimah. Senantiasa hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf, jangan lupa selalu didoakan kami. Wabillahi taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai untuk musafahah, untuk tertib. Tolong. Sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala. Bagi para jemaah sekalian yang hendak bergabung ke keluarga besar Al-Bahjah Bekasi melalui grup WhatsApp, silahkan melalui WhatsApp-nya dikirim seperti yang tertera, tulis nama, kemudian kirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera di kertas yang dibagikan, sehingga bisa ada komunikasi di antara jamaah Al-Bahjah Bekasi. Terima kasih. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi